Oh guys, badan dia boleh nampak kesan kena simbah, baju dia koyak, muka dia pun kena. Apa nak jadi guys dengan negara Malaysia ni? Dah jadi macam negara Mexico ke? Dua playernya. Apa yang dah jadi dengan Malaysia ni? Pertanyaan ini banyak diucapkan oleh supporter negara tetangga Malaysia tentang kejahatan penyiraman air keras kepada salah satu bomber timnas Malaysia, Faisal Halim. Kejadian bermula ketika dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati Faisal Halim lalu menyiramkan air keras ke arah tubuh penyerang Selangor FC itu. Guys, kita baru saja dapat satu berita yang sangat mengejutkan dan sangat menyedihkan, yang mana pemain bola sepak negara kita, Faisal Halim, telah pun disimbah asid. Teruk guys, badan dia boleh nampak kesan kena simbah, baju dia koyak, muka dia pun kena. Apa nak jadi guys dengan negara Malaysia ni? Dah jadi macam negara Mexico ke? Kan? Dan apa yang lebih membimbangkan adalah sebelum ni Akia Rashid kena, sekarang Faisal Halim pula kena simbah asid kan. Umum mengetahui yang Faisal Halim akan bermain untuk Selangor lawan dengan JDT beberapa hari lagi. Adakah ada sebab kenapa dia kena simbah asid pada hari ini? Okay, itu kita tolak tepilah. Kita tak payah bincang yang tu dulu. Tapi saya berharap yang orang yang buat ni kena tangkap. Okay, setakat yang saya tahu masih ada belum apa-apa update. Tapi harap kena tangkap, harap nampak dekat CCTV. Kasih habislah, kasih tangkaplah orang ni guys. Kita kena betulkan benda ni secepat mungkin. Jangan kita jadi macam negara-negara yang mana nyawa pemain bola sepak melayang hanya kerana bola sepak. Jangan macam tu guys. Komen pendapat korang dekat bawah, dan kalau korang nakkan update, nakkan news, bolehlah tekan butang follow untuk akaun ni. Faisal Halim, pemain bola sepak, kena simbah asid semalam dekat mall. Okey. Jangan salahkan si pelaku. Salahkan mangsa. Mungkin mangsa ada melakukan apa-apa perbuatan dekat si pelaku yang buat si pelaku bertindak macam gitu. Ayat bodoh tu aku dapat dekat VTT aku yang sebelum ni aku ada cover pasal makcik yang dah tua kena hukuman penjara setahun sebab simbah asid dekat pasangan suami isteri. Dekat situ ramai gila juga netizen yang komen, jangan buka aib makcik ni. Jangan salahkan makcik tu je. Mesti si mangsa ada buat apa-apa dekat makcik tu sampai makcik tu bertindak macam gitu. Lepas tu ada pula yang cakap jangan berat sebelah. Tak boleh nak siasat makcik tu je, kena siasat juga si mangsa. Aku nak tanya dekat orang-orang yang komen macam gini, apa perasaan kau kalau yang kena simbah asid tu engkau? Betul. Yang cacat kekal ni adalah engkau. Adakah kau akan husnuzon? Kau akan rasa macam okey tak apa, maybe orang tu simbah asid dekat aku sebab aku mungkin mulut aku jahat lah kot. Aku ada cakap apa-apa dekat dia, so dia tak puas hati dengan aku, dia simbah. Okey tak apa, reda je, biar je kau kena simbah. Adakah kau akan fikir macam tu? So aku memang pantang gila komen yang macam tu. Kau tahu tak, orang cacat kekal tau kena simbah asid ni. Engkau boleh komen, jangan salahkan si pelaku. Kau ni ada otak ke tak ada otak? Tu orang cakap lain kali, gunakan otak engkau yang akal manusia tu, yang ada fikiran. Bukannya engkau menggunakan otak penyu ke, otak lembu ke. Jadi manusia, engkau punya IQ kena bergerak lebih pantas daripada jari engkau tu nak menaip. Aku paling menyampah golongan-golongan yang nak memenangkan kejahatan. Engkau nak cakap, orang tu buat jahat bersebab. Matlamat tak menghalalkan cara. Walau apa pun yang dia buat, salah tetap salah. Korang jangan nak ada mindset memenangkan perkara-perkara yang salah, membetulkan perkara-perkara yang salah dengan alasan orang tu buat salah, mungkin ada sebab. Apa pun sebab dia, apa pun yang orang buat dekat kita, negara ada undang-undang. Kau kena faham benda tu. Jangan bertindak melampaui batas. Kalau kau bertindak melampaui batas, memang sesuai lah hukuman, segala hukuman yang kau kena. Dan hadaplah.
So kepada pemain bola sepak tu semoga dipermudahkan urusan, dan kepada si pelaku harap kau kena hukuman yang setimpal lah. Dua kes yang berlaku back to back dalam waktu yang cukup singkat membabitkan dua pemain yang beraksi dengan skuad kebangsaan pula. Bagaimana reaksi Safi pertama kali mendapat tahu berita ini? Saya turut bersimpati ke atas dua-dua player, Akil Rashid dan Faizal Halim. Mereka of course dah menjadi tunggak untuk pasukan kebangsaan kita, dan ini adalah perkara yang mengejutkan, dan zaman saya kita orang tak pernah menghadapi situasi macam ni, dan pastinya ini akan membuka mata buat seluruh pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan pemain-pemain kita, terutamanya pemain skuad kebangsaan kita, dilindungi dari segi keselamatan, dari segi segala-galanya untuk perkara yang saya rasa sangat mencemar untuk bukan bola sepak saja, tapi mencerminkan jati diri, mencerminkan rakyat kita macam mana untuk fans bola sepak semua. Okey, sedikit sebelum Dayang teruskan, mungkin Safi boleh explain lebih lanjut waktu zaman Safi pada awal-awal dahulu kan, ancaman tu biasa berlaku dan sejauh mana dia punya ancaman tu diterima? Masa ketika itu, ancaman mungkin dari dalam media sosial dan komen-komen, tapi tak adalah ancaman yang seperti fizikal macam ni. Dan ini adalah satu level yang berlainan dengan niat mencederakan pemain itu sendiri. Ancaman dan mencederakan fizikal pemain itu, saya rasa ini saya tak pernah terima ancaman seperti ini. Walaupun saya pernah bermain di Indonesia, kita tahu fans dia fanatics ekstrim, tapi saya tak pernah dapat perkara sebeginilah. So ini saya rasa memang perkara harus diberhentikan, dan pihak bertanggungjawab harus mengambil action. Perkara ini cukup baru dalam industri bola sepak kita, tetapi ia bukan sesuatu yang boleh dibanggakan. In fact, kita malu perkara ini terjadi di Malaysia. Safi sempat ke menghubungi Faizal ataupun Akia selepas insiden ini? Dalam keadaan yang saya rasa untuk kedua-dua pemain ini memang sangat terkejut, dan saya pun faham situasi mereka. Saya tak nak terus direct telefon, dan macam Faizal Halim pun saya hanya sempat bertanya mengenai beliau melalui ejen dia, dan dia pun saya faham keadaan sekarang sangat ketat, pegawai dan siapa-siapa nak melawat dia pun tak boleh. Memang harus dilindungi, saya setuju, memang harus dikawal dengan sangat ketat, dan saya rasa pasukan majikan ni pun Selangor telah membuat satu perkara yang sangat baik untuk melindungi keluarga Faizal Halim. Yang seharusnya diberikan jaminan sekarang ni, keselamatan. Baik, kita mahu dapatkan respon Safi mengenai pengumuman yang diumumkan oleh Datuk Seri Ramalingga mengenai Liga akan terus dilakukan macam biasa seperti dirancang. Tapi at the same time kita tahu pastinya ada sikit sebanyak memberikan kesan lah kepada pasukan dan juga rakan sepasukan dan juga pemain lain yang melihat perkara dua insiden yang berlaku. Saya anggapkan benda ni tak akan mengganggu perjalanan Liga kita, dan saya rasa pihak MFL pun dah mengeluarkan kenyataan Liga dan Piala Sumbangsi akan berlangsung seperti biasa pada hari Jumaat ni. Dan saya rasa of course yang terjejas tu banyak kepada pasukan Selangor yang ialah pemain tunggak utama tak ada dalam pasukan, dan persiapan tu terganggu dengan masalah macam ni, kena pergi balik polis dan sebagainya. Of course persiapan pasukan Selangor lebih terganggu, dan saya rasa perjalanan Liga harus diteruskan sebab perjalanan dah ditetapkan lama. So benda tu harus diteruskan, dan saya rasa memang ada setengah peminat tak sabar untuk menunggu hari Jumaat ni. Okey, kalau kita lihat kepada tindakan yang diambil oleh Selangor FC lah contohnya, memastikan bahawa privasi Faizal terjaga dan juga tiada siapa yang boleh mengganggulah privasi yang keluarganya lalui sekarang ni. Sebagai seorang pemain lah, pada pandangan Safi, apa yang seorang pemain bola sepak itu boleh lakukan untuk pastikan bahawa ada limit antara dia dengan orang-orang sebegini? Itu sangat subjektif, dan sebab kita sentiasa kena berhubung dengan orang, dan kita tak tahu pun perkara tu terjadi macam mana. Apa yang saya dengar rumus benda tu, sebagai pemain bola sepak, kalau fans panggil kita, itulah ada
kalau kita tak pergi salah, kalau kita pergi pun keadaan macam ni. So sombong pula. betul, itu menjadikan macam susah sikit lah kalau untuk pemain bola sepak ni. So saya rasa lepas ini pemain-pemain sekarang harus mengambil iktibar dan ambil pengajaran. Saya rasa kalau tak kenal jangan pergi. Untuk keselamatan, fikirkan safety first untuk pemain itu sendiri dan keluarga Pasang lah. bodyguard sebagainya. Yap, itu adalah salah satu cara pakai pengawal keselamatan untuk menjaga keselamatan diri apabila bersama dengan crowd yang tak dikenali. Betul, ataupun pesanan juga kepada especially pemain-pemain yang lebih muda ni, jangan kerap sangat share di mana location anda ketika ini, where you are ataupun apa yang anda sedang lakukan. Mungkin tak payah nak post immediately. Betul Dayang, saya setuju sebab benda tu dalam media sosial is not semua benda kita tak perlu share pun. Kita akan membuka ruang kepada orang yang fans untuk mengetahui keberadaan kita. So itu harus tahu limitation macam mana, apa yang kita postkan, paparkan di media sosial. So benda tu education, yes, kena belajar dan ambil ilmu benda tu. Kena selektif sedikit mengenai apa yang kita nak post di social media dan sebagainya. Okey, pesanan sedikit daripada Safi kepada mungkin pihak Faizal dan juga Ahya setelah apa yang mereka hadapi ini, dalam polis menyiasat apakah punca dan sebagainya. Mungkin ada beberapa perkara yang Safi lihat mampu untuk meredakan perasaan yang mungkin dirasai oleh Akia dan juga Faizal. Untuk Akia dan Faizal Halim, saya rasa kita turut bersimpati dengan apa yang berlaku, dan untuk mengetahui kita semua rakyat Malaysia sentiasa di belakang mereka berdua. Apa pengorbanan mereka telah lakukan untuk pasukan kebangsaan kita sangat hargai, dan sebagai saya selaku Presiden PFM sentiasa ingin membantu kalau ada bantuan yang diperlukan untuk mengatasi trauma atau macam mana untuk bekerjasama dengan PDRM. So kita sentiasa boleh membantu untuk mengatasi masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kata yang paling tepat untuk kali ini, untuk video ini adalah kata memalukan. Ya, Malaysia memalukan. Kenapa kata ini paling tepat? Ini bukan Pak D yang bilang, tetapi ada salah satu dari yang ada di dalam video ini yang mengatakan seperti itu. Dan itu cocok menurut Pak D ya, kata tersebut. Kenapa? Karena sebegitu mudahnya orang melakukan tindakan kekerasan, yang mengakibatkan cacat secara permanen terhadap orang lain gara-gara masalah dunia persepakbolaan. Ya. Yaitu ada sekitar 2 pemain sepak bola Malaysia yang sudah teridentifikasi menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum warga Malaysia itu sendiri. Nah, ini juga Pak D belum tahu secara pasti karena pelakunya belum tertangkap ya. Jadi motifnya sebenarnya apa? Apakah karena memang dunia persepakbolaan ya, atau mungkin karena sebab-sebab yang lain. Tapi di sini kesimpulan umum termasuk oleh warga Malaysia sendiri bahwa ini ada hubungannya dengan persepakbolaan Malaysia yang sekarang sedang terpuruk. Baik itu untuk skala internasional ataupun untuk skala nasional. Nah, mungkin ada beberapa dari penggemar sepak bola dari Malaysia itu sendiri yang terlalu fanatik, sehingga ketika terjadi suatu hal yang buruk terhadap permainan sepak bola mereka ini merasa perlu mengambil tindakan yang anarkis. Nah, ini sangat anarkis ya kalau menurut Pak D ya. Kenapa? Sampai sebegitunya ya tindakan para fanatik penggemar bola ini ya terhadap para pemainnya. Ya. Hal ini tentu akan membawa citra buruk terhadap dunia persepakbolaan dari Malaysia sendiri yang sekarang sebenarnya sudah terpuruk ya, ditambah lagi dengan kasus seperti ini. Artinya apa? Para pemain sepak bola di Malaysia itu sendiri, baik untuk yang skala distrik ya, atau negara bagian ataupun nanti yang secara timnasnya yang mewakili Malaysia untuk bertarung ke luar negeri atau dengan lawan luar negeri, ini menjadi satu hal yang tidak nyaman bagi para pemain. Apalagi untuk berjalan-jalan sendirian tanpa ada pengawalan di luar dari
atau di area umum ya, ini sangat-sangat tidak aman bagi mereka. Nah, ini satu hal yang sebenarnya tidak patut dicontoh oleh negara manapun ya. Dan sebenarnya kalau mau seperti ini, Indonesia juga bisa ya, orang-orang yang fanatik terhadap bola. Kenapa? Karena tim Indonesia, timnasnya terutama, itu tidak pernah menjuarai. Jangankan menjuarai untuk sampai final ataupun semifinal untuk level ASEAN ataupun Asia, selama kurang lebih 50 tahun ya, dunia sepak bola Indonesia itu mengalami kemunduran. Tetapi tidak ada ya orang-orang sefanatiknya orang Indonesia penggemar bola yang melakukan tindakan seperti ini terhadap pemainnya. Atau bisa jadi adalah ini berandai-andai justru dia fanatik terhadap salah satu klub sepak bola sehingga dia berusaha agar klub sepak bolanya ini mengalami kemajuan dengan begitu mudah, mengalami peningkatan prestasi dengan begitu mudah dengan cara adalah mencelakai ya klub-klub sepak bola lawan dari klub yang dia sukai itu tadi. Bisa saja seperti itu kalau memang levelnya distrik ya, atau level persepak bolaan antar negara bagian di Malaysia. Tetapi kalau ini sifatnya adalah tim nasional mereka yang terkena seperti ini, itu artinya ada mungkin rasa kecewa yang sangat mendalam terhadap pola permainan atau kinerja permainan dari pemain-pemain sepak bola itu sendiri. Tetapi tindakan seperti ini tidaklah patut dilakukan karena ini adalah sudah termasuk tindakan pidana. Ya. Nah, mudah-mudahan masalah ini ya tidak memperburuk ya, semakin memperburuk dunia persepak bolaan di Malaysia. Karena sefanatiknya pemain terhadap permainan ataupun klub bola di Indonesia, selama 50 tahun Indonesia tidak pernah mencapai semifinal di kejuaraan di persepak bolaan di Asia, tidak ada kasus seperti ini. Tetapi justru yang terjadi di sini adalah di negara tetangga kita yang kita nggak tahu ya, apakah karena saking kecewanya dunia sepak bolanya hancur ya, gara-gara Indonesia yang sekarang ya menjadi maju, bahkan ini sudah mendekati untuk masuk ke dalam kejuaraan di Paris ya. Apakah ini juga menjadi penyebabnya? Karena begini, persaingan di Indonesia dengan di Malaysia ini, kalau di dalam dunia internet atau dunia medsos, ini memang nyata tidak nyata ya, tetapi persaingan itu ada. Sehingga wujud dari persaingan itu ternyata dari pihak Malaysia itu sendiri merasa kecewa dengan timnya lalu melakukan secara fisik ya terhadap pemain sepak bola di negara tersebut. Nah, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dan pelakunya segera bisa ditangkap sehingga bisa jelas duduk persoalannya seperti apa, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi contoh yang tidak baik terhadap negara-negara yang lain bahwa persepak bola itu adalah suatu permainan. Jadi permainan ini janganlah dijadikan satu semacam ketentuan yang menentukan hidup matinya, merdeka atau tidak merdekanya suatu negara, sehingga harus bertindak terlalu jauh seperti ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya, pendapatnya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian juga pesan dari Pak Ade, ini kemarin-kemarin Pak Ade lupa ya. Kalau sebisa mungkin ya pesan-pesan ataupun komentar dari teman-teman ya, jangan menggunakan kata-kata yang kata-kata tersebut ternyata nanti diblokir oleh YouTube sehingga komentar teman-teman tidak ditampilkan oleh YouTube seperti kata-kata kotor, kata-kata menghina ya, itu tolong jangan digunakan ya, karena ternyata memang komentar seperti itu diblokir oleh YouTube. Nah, dari Pak D itu dulu videonya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita dan dunia sepak bola kita semakin maju, kita doakan ya, tanpa adanya terjadi insiden-insiden seperti ini. Dari Pak D ini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.